Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlan darab, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlan hilli wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amman namimatu fahiya an tanqula kalama insanin li insan taksidu bidzalika al-ifsada bainahuma. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yadkhulul jannata namam. Wa qala alaihi salam abghadukum ila Allah ta'ala al-masyauna bainal ahibbati bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Wa amma al-ghibatu fahiya an tadhkura insanan fi ghaibatihi bima yakrahu law kana hadiran taksidu bidzalika tanqisahu wa sawa'un hasala at-tafhim bil nutqi aw al-isharati aw al-kitabati. Wa qad qala alaihi salatu wassalam kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mengisi waktu kita dengan beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang terindah di saat kita isi waktu-waktu kita untuk menunggu datangnya waktu salat, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadisnya, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila al-Jum'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dari satu Ramadan menuju ke Ramadan yang selanjutnya, dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya, dari satu salat ke salat yang selanjutnya, di antara setiap keduanya ada pengampunan dari Allah Ta'ala. Seorang muslim ketika ditinggal pergi oleh bulan Ramadan dan dia niati waktu-waktunya untuk menunggu Ramadan yang akan datang, maka dalam jangka waktu yang memisahkan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang selanjutnya, Allah akan mengampuni semua dosanya. Begitu juga ini berlaku jika kita menunggu hari Jumat dan juga kita menunggu datangnya waktu salat. Kita duduk di sini setelah menjalankan salat maghrib, kita belajar sambil menunggu datangnya waktu isya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melewati hadis kekasihnya Nabi Muhammad SAW, Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Maka muslim mukmin yang cerdas, dia akan gunakan seluruh waktunya untuk menunggu waktu salat. Setelah nanti kita salat isya, kita beraktivitas. Ada yang mungkin melanjutkan aktivitasnya mengais rizki, ada yang mungkin istirahat di rumah. Maka kita niati segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunggu waktu salat. Kita pulang dari majelis nanti, jika memang kita mau istirahat, kita niat, ya Allah saya istirahat untuk menunggu waktu subuh.
Maka selama kita istirahat, kita ditulis ibadah oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengampuni dosa kita. Besok pagi setelah salat subuh, kita niat ketika kita beraktivitas, yang guru mengajar, yang bertugas di kantor berangkat ke kantornya, yang bertani berangkat ke kebun dan sawahnya, panjenengan niati, ya Allah kula niat nunggu waktu zuhur. Maka selama panjenengan bekerja, selagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Nah, inilah nikmat yang kita dapati di malam hari ini yang wajib untuk kita syukuri, karena kita hamba yang tidak pernah luput dari dosa. Maka dengan satu perkumpulan yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keistimewaan. Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya pengampunan dosa. Semoga nikmat yang semacam ini terus Allah mudahkan untuk kita istiqamah melaksanakannya sampai akhir hayat kita, dan pada puncaknya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadrat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita sampai di pembahasan tentang an-namimah. An-namimah yaitu mengadu domba. Dan ini yang saat ini marak terjadi, sadar atau tidak disadari. An-namimah, kata Imam Haddad, hiya an tanqula kalama insanin li insan taksidu bidzalikal ifsada bainahuma, yaitu kita memindah satu ucapan orang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan keduanya. Ada tetangga yang tinggal di sebelah timur bercerita kepada kita tentang kesalahan tetangga yang tinggal di sebelah barat. Kemudian di saat kita berjumpa dengan tetangga yang tinggal di sebelah barat, kita katakan, "Dek wingi lho, niku tanggane awake dhewe sing namine fulan bin fulan cerita tentang dirimu. Dia menjelek-jelekkan kamu, dia bilang kamu ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu." Ini namanya adu domba. Kalau bahasa Arabnya namimah. Nabi dawuh dalam hadisnya, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba, menebarkan kebencian. Lebih spesifik lagi, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, abghadukum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbati bin namimah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah hamba yang berjalan untuk menebarkan fitnah, berjalan untuk mengadu domba. Dia keliling, kita nggak suka sama satu tetangga, kita ajak-ajak nggak sukanya. Ada tetangga karena kedengkian misalnya, kita nggak suka sama dia karena hati kita dengki, naudzubillah. Kemudian kita ajak tetangga untuk juga nggak suka sama orang ini. Itu orang yang paling dibenci sama Allah. Walaupun 5 waktu salat berjamaah di masjid, walaupun dia haji tiap tahun, kalau kerjaannya para hadirin mengadu domba, menjadikan orang yang tadinya saling mencintai menjadi saling membenci, maka sebanyak apapun ibadahnya, dia akan digelari oleh Allah dengan hamba yang abghadukum ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, dari sini dapat kita pahami Bapak Ibu, enggak cukup kita hablum minallah saja. Perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki zakat, perbaiki segala ibadah yang kaitannya dengan Allah, tapi jangan lupa kita juga punya tugas memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir.
siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dawuh Nabi, orang yang beriman kepada Allah hendaknya dia berkata yang baik. Boten saged berkata yang baik, diam. Lek kaula panjenengan para hadirin menjadi juru damai tidak bisa, maka jangan jadi pengadu domba. Kemarin sudah dibahas sama Imam Haddad bagaimana besarnya pahala orang yang menjadi juru damai. Juru damai itu yang senang mendamaikan orang yang bermusuhan. Itu pahalanya besar Pak Ibu. Sampai dikatakan oleh Imam Haddad, pahala juru damai itu mengalahkan pahala sholat dan puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling afdal puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau dalam satu tahun ada 360 hari, para hadirin, dalam satu tahun ada 360 hari sampai 365 hari, berarti orang yang berpuasa Daud itu kira-kira dia berpuasa sebanyak 180-an. 180 hari. Itu kira-kira itu. Tapi ibadah puasa 180 hari dalam satu tahun itu para hadirin dikalahkan dengan panjenengan mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Ini ada tetangga saling bermusuhan, kita di tengah-tengah mendamaikan. Bukan kok malah jadi pemanas, gitu kan? Malah ngompor-ngompori. Ketika si A bermusuhan sama si B, si A cerita menjelek-jelekkan si B kepada kita para hadirin, kemudian kita tambahi. Nah, cara orang Surabaya itu dibumboni. Oh iya tenanan, bener. Piyambake emang ngoten niku. Nah, ini para hadirin pengadu domba itu. Itu walaupun ahli ibadah, sholat sunnahnya ribuan rakaat, gak ada gunanya semuanya. Bukan saya yang mengatakan, Nabi yang mengatakan. Abghadukum, hamba yang paling dibenci kalian Gusti Allah. Nah, makanya gak cukup kita ibadah, sholat, puasa, tapi ternyata hubungan kita sesama manusia gak baik. Berbohong Bapak Ibu, berbohong dalam syariat itu dosa. Dan dampak negatifnya begitu besar. Orang yang suka berbohong itu setelah dia berbohong, dia akan sulit dipercaya. Orang nggak percaya lagi. Orang nggak percaya lagi. Walaupun ternyata dia jujur, itu dampak yang paling besar daripada berbohong, selain daripada dosa. Tapi ada di dalam syariat itu berbohong yang nggak dosa, baik. Berbohong nggak dosa. Coba, berbohong itu kan dosa, tapi ada pengecualiannya. Eten bohong itu nggak dosa. Di antaranya adalah berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ada orang dikejar begal. Dia bukan warga Tunggul Sari Indah. Lari masuk ke perumahan Tunggul Sari Indah. Sembunyi pas pagar rumah panjenengan terbuka, piyambake sembunyi masuk ke teras rumah panjenengan. Sembunyi di belakang meja atau di bawah meja. Panjenengan ngelihat dari jendela, kok ada orang masuk ke rumah saya. Oh, dia kok sembunyi di bawah meja saya. Gak lama dari itu datang orang pegang parang, pegang pedang. Yang menuju ke rumah kita, kemudian tanya kepada kita, Pak, Bu, jenengan apakah kelihatan orang yang tadi pakai baju hitam misalnya? Yaitu orang yang tadi sembunyi di bawah meja itu. Akan kita sudah tahu bahwa parang kan gak mungkin mau nyabut rumput di rumah kita. Nah, pasti tujuannya untuk apa? Apalagi dia tanya jelas untuk mencari orang yang tadi berpakaian hitam. Nah, maka di saat itu kita boleh berbohong. Oh enggak, saya enggak kelihatan.
Saya nggak kelihatan. Makanya dulu ada kisah para hadirin, bagaimana kisah tentang sahabat yang lucu, yang sering membuat tertawa para sahabat yang lain, yang dikenal dengan nama Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini suka iseng. Sahabat Nuaiman ini suka iseng, suka bikin onar. Sampai satu kali orang yang dijaili sama sahabat Nuaiman ini lapor kepada Rasul. Nuaiman tahu, oh pasti dia mau napa-niku wadul tentang saya kepada Rasul. Begitu Nuaiman sadar kalau dia akan dilaporkan kepada Rasulullah, dia lari kabur, melewati satu kebun yang di situ ada sahabat yang sedang berkebun, dan dia melihat ada satu lubang yang kosong. Nuaiman masuk ke dalam lubang itu dan berkata kepada sahabat yang punya kebun, wahai sahabat, nanti kalau ada orang yang cari saya, jangan bilang saya di sini ya. Jangan bilang saya sembunyi di sini. Kata Nuaiman kepada si tukang kebun, kalau nanti ada orang siapapun dia yang nyari saya sembunyi di sini, jangan kamu katakan saya di sini. Nah, dia bersembunyi di lubang, dia tutup dengan jerami, ditutup, nggak kelihatan. Nggak lama datang Rasulullah. Nah, Rasulullah tanya, wahai sahabatku, apakah kamu melihat Nuaiman? Oh, ternyata yang dimaksud Nuaiman ini adalah Rasulullah ini. Tapi sahabat itu bingung. Kalau saya katakan iya ya Rasul, berarti saya akan bohong. Tapi kalau saya berbohong, gak mungkin saya berbohong sama Rasulullah nih. Jadi pun kalau bujui Rasulullah. Akhirnya sahabat ini, tukang kebun ini cerdas. Dia mengatakan, dia tidak berkata apapun kepada Rasul, tapi dia tunjuk dengan jarinya. Nunjuk ke lubang tempat Nuaiman bersembunyi kepada Rasulullah. Akhirnya dibuka sama Rasul, ketahuan. Nah, Nuaiman ketahuan Rasul, tersenyum. Ini wong salah tersenyum ya Nuaiman ini. Kemudian Nuaiman marah sama tukang kebun. Dia bilang, kenapa kamu kok malah menunjukkan tempat di mana saya bersembunyi? Kan saya sudah bilang, jangan katakan saya bersembunyi di sini. Tukang kebunnya cerdas. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Kan kamu bilang, jangan katakan saya bersembunyi di sini. Tapi kan saya enggak ngomong sama Rasul. Saya cuma bilang gini. Mulut saya diam. Jadi tukang kebunnya enggak kalah cerdas sama Nuaiman. Nah, jadi para hadirin, termasuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan itu berbohong diperbolehkan. Misal si A sama si B berantem, kemudian kita sebagai tetangga yang tinggal di antara mereka berdua ini, kita mengetahui kalau mereka berdua ini bermusuhan. Maka di saat itu ada rezeki lebih, kita beli jeruk. Kita beli jeruk 2 kilo, dibungkus terpisah sekilo-sekilo. Kita bawa 1 kilo ke rumah si A dan kita katakan, Pak, Diki enten titipan. Saking pundi? Saking si B. Padahal kita yang beli. 1 kilonya lagi kita bawa ke rumah si B. Kita katakan, niki Pak, ngapunten enten titipan. Saking pundi? Saking si A. Nah, kira-kira apa yang terjadi di hati mereka berdua? Oh, ternyata si B ngajak damai. Yang si B, oh ternyata si A ngajak damai. Nah, maka ini kan kita berbohong. Oh, yang beli kita, tapi kita bilang seakan-akan yang beli si B. Kita bilang kepada si B seakan-akan yang beli si A. Tapi sebab itu mereka berdua damai. Kita dapat pahala, para hadirin. Pahalanya mengalahkan pahala puasa dan juga pahala sholat sunnah. Nah, maka dari itu para hadirin, kalau kita tidak bisa mendamaikan, tidak bisa menjadi juru damai, maka minimal kita diam. Jangan jadi tukang ngompori, manas-manasi,
sehingga tambah parah, tambah ribut, tambah saling membenci. Karena kalau sudah urusan benci-membenci para hadirin, setannya itu hebat. Setannya hebat. Satu kali saya pernah diundang satu acara haul, oleh acara wong Tulungagung niku acara pendak. Sampai di acara, salah satu yang mengundang Sahibul Bait itu membisik ke telinga saya dan mengatakan, "Beb, mangke nyuwun tulung oyah tausiah jenengan bahas pentingnya menyambung tali silaturahim." Saya tanya, "Loh, ini kan acaranya haul, Pak. Biasanya acara haul itu yang dibahas mengingat kematian, masalah amal jariah, kira-kira yang bisa kita bawa mati apa." Itu biasanya ngatur. Ini buatan diminta untuk menjelaskan keutamaan menyambung tali silaturahim. Kemudian piyambake cerita nggih, semenjak meninggalnya orang tua, ada saudara kami, kakak beradik di rumah ini tinggal serumah sudah setahun tidak tegur sapa. Coba, tinggal serumah loh. Buatan bertetangga. Lek bertetangga kan buatan kepanggih. Bisa menghindar. Ini serumah. Yang satu mau ke kamar mandi, yang satu mau ke dapur, salipan ndak nyopo. Coba bayangkan. Karena kalau sudah urusan benci-membenci, setannya hebat. Senang setannya. Kenapa? Karena sebab kaulah panjenengan membenci, ibadah kita ini sia-sia. Makanya setan itu para hadirin, ketika Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang indah kepada kaum muslimin, sampai Nabi pun melarang umat Islam untuk mencari-cari kesalahan orang, setan terus berusaha untuk bagaimana caranya sahabat ini saling membenci satu dengan yang lainnya agar terpecah. Dan usaha iblis dan setan dari zamannya Nabi sampai sekarang yaitu yang dipakai para hadirin. Sampai sekarang coba lihat bagaimana dengan mudahnya umat Islam dibentur-benturkan. Cuman gara-gara masalah beda puasa Asyura ribut para hadirin. Jadi ngeten sing puasa Asyura Kamis atau sing Jumat ribut. Jadi itu sing senang iblis berhasil. Posone pripun seandainya pun puasa enggak diterima puasanya. Sama Allah enggak terima. Lha pripun para hadirin? Kita ambil pendapat yang puasa Kamis misal. Kemudian kita nyalah-nyalahkan yang puasa Jumat. Terus tidak benar ya. Yang puasa Jumat ini sesat misalnya. Atau sebaliknya kita ambil puasa yang Jumat, kita sesat-sesatkan yang puasa Kamis. Berarti kan sudah ada kebencian dalam hati kita. Jangankan puasa Asyura, orang hadirinnya, puasa setahun penuh gak diterima sama Allah Ta'ala. Lagi-lagi berhasil iblis dan pasukannya, para setan, untuk merusak amal ibadah kita. Karena iblis tahu, kalau sampai mereka tetap puasa, yang meyakini Kamis puasa di hari Kamis, yang meyakini Asyura Jumat puasa di hari Jumat, kok tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya, rugi saya. Nah, sehingga iblis gak diam di situ. Gimana caranya umat Islam ini ribut? Dan ini yang kemudian kami sampaikan di mana-mana. Saat ini Bapak Ibu, yang menjadikan umat Islam sulit untuk bersatu karena tidak bisa menghargai perbedaan. Coba bisa menghargai perbedaan. Indah, baik. Ada orang yang hari rayanya lebih dulu dari kita. Kita hargai pendapat mereka, tidak masalah. Toh juga kaidah yang dipakai tidak menyalahi aturan Gusti Allah. Seperti misal Muhammadiyah biasanya pakai hitungan, hisab. NU pakai ruqyah. Pakai melihat hilal. Dua-duanya dibenarkan Bapak Ibu. Jenengan lek buka kitab fikih, tidak ada dalam kitab fikih itu metode ruqyatul hilal khusus NU. Metode hisab khusus Muhammadiyah enggak ada.
Dua-duanya dibenarkan Bapak Ibu. Sing ndak bener niku sing mencari perpindahan bulan atau penetapan hari raya ngakunya telepon Gusti Allah niku sing ndak bener. Lah niku penyimpangan niku, pun boten usah dipercaya. Kalau selagi masih di wilayah yang tidak melanggar aturan syariat, ayo kita saling menghargai. Ayo kita saling menghormati. Indah perbedaan itu. Dalam madhab Syafi'i saja, Bapak Ibu, kita ini kan mayoritas madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i saja, itu banyak sekali perbedaan. Ini contoh yang juga baru terjadi di bulan Dzulhijjah kemarin. Ada satu orang, para hadirin, dengan percaya dirinya, dia menegur salah satu keluarga yang menyembelih kurban diniati untuk orang tua yang sudah meninggal. Dan dia katakan, kalau kurbanmu itu enggak sah, kurban kamu itu enggak sah, enggak boleh seperti itu. Nah, padahal para hadirin, kalau kita mau belajar, kita enggak akan mudah untuk nyalahkan orang itu. Hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal gimana? Ada dua hukumnya. Dan pendapat ini dua-duanya boleh diamalkan. Yang berpendapat pun juga sama-sama ulama dari madhab Syafi'i. Yang pertama Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan jika yang meninggal dulu waktu hidup pernah berwasiat. Misal, saya mau berkurban atas nama abah saya yang sudah meninggal. Kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, boleh saya berkurban atas nama abah yang sudah meninggal dengan syarat abah saya waktu hidup berwasiat kepada saya. Hasan, abah berwasiat ya kepadamu, kalau suatu hari kamu ada rezeki lebih dan kamu mau, tolong berkurbanlah untuk abah. Maka di saat abah meninggal, saya berkurban untuk abah, boleh ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Dan ini sama-sama imam besar dalam madhab Syafi'i. Bukan main-main ini. Pendapatnya dipakai orang hadirin. Yang kedua Imam Romli. Imam Romli mengatakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh walaupun tanpa wasiat. Walaupun tanpa wasiat boleh. Jadi kalau kita mau mengamalkan para hadirin, mana yang mau kita ambil? Oh, orang tua yang mau kita atasnamakan hewan kurbannya untuk beliau nggak pernah wasiat dulu di masa hidupnya. Ya sudah, pakai pendapatnya Imam Romli, selesai. Yang pernah wasiat, ya sudah pakai pendapatnya Imam Ibnu Hajar, selesai. Nah, sing salah niku sing kerjane ribut tapi ora tahu berkurban. Ribut masalah poso, Asyura, Kamis, Jumat, dadak ndak poso. Sing ribut ndak poso, paling rame dhewe tapi ora poso. Ini kita termasuk an-namimah. Termasuk an-namimah. Sehingga para hadirin, ayo kita saling menghargai. Saling menghargai. Dan sering kami sampaikan kepada teman-teman kami, ada beberapa majelis-majelis itu Bapak Ibu yang mungkin tidak sependapat dan tidak sejalan dengan majelis kami, tapi kami masih menghargai. Karena tujuannya untuk kebaikan. Sudah kita hargai saja. Buat apa kita nyalah-nyalahkan para hadirin, kecuali kalau sudah menyimpang. Menyimpang itu misal ada satu perkumpulan, kemudian pengasuhnya mengatakan kepada jamaah bahwasanya sholat gak wajib. Nah, kemudian para ustadz sepakat semuanya, jangan hadir ke majelis itu ya. Boleh itu. Karena apa? Untuk menjaga akidah umat. Karena gak benar kalau ada orang mengatakan sholat gak wajib, sudah gak benar. Murtad itu. Jangan buka, gak usah kitab yang gede-gede. Buka kitab Sulamut Taufik. Di antara asbabur riddati, penyebab orang dikatakan murtad itu di saat dia mengatakan sesuatu yang wajib tidak wajib. Itu dia dikatakan murtad. Orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, murtad, keluar dari Islam.
Nah, maka sepakat para ulama di daerah tersebut menghimbau masyarakat untuk tidak hadir ke majelis itu. Benar. Tapi kalau selagi majelisnya tidak melanggar daripada wilayah syariat para hadirin, maka perbedaan majelis itu wajar. Perbedaan tata cara dalam berdakwah itu wajar. Ada yang berdakwahnya dengan lemah lembut, ada yang berdakwahnya dengan tegas, ada. Dan itu semuanya dibutuhkan. Bagaimana lihat dakwahnya Nabi didukung dengan dua sahabat, yang satu lembutnya luar biasa, yang satu tegasnya juga luar biasa. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Nah, tinggal kita lebih cocok yang mana? Oh, kita lebih cocok ngaji yang lembut, ya sudah hadiri yang lembut. Gak perlu menjelek-jelekkan orang-orang yang berdakwah dengan tegas, selagi tidak menyalahi aturan syariat. Yang berdakwah dengan cara yang tegas lebih memilih nahi mungkar, benar orang hadirin. Tapi nggak perlu kemudian menghina orang yang amar ma'ruf, yang mungkin berdakwahnya dengan cara yang lembut. Nah, inilah penyebab kenapa umat ini boten sakit bersatu. Makanya kalau dewi tentang mati, kalau seandainya enten tiang sing nyuwun jadwal datang masjid, tapi masjidnya Muhammadiyah pripun lho, kenapa? Muhammadiyah ini saudara kita berarti. Kenapa? Kan nggak harus sama organisasi. Yang penting kan ngaji. Kalau kita ngaji dengan kelompok yang berbeda, sudah kita hargai perbedaannya. Saya punya kenalan Bapak Ibu, tinggal nggak jauh dari sini. Saya pernah diundang maulidan di daerah dekat sini, saya lupa nama desanya. Kemudian ketika saya hadir di maulid itu, saya duduk di depan. Nah, subhanallah, saya kaget. Ini orang yang saya kenal hadir, padahal saya tahu dia itu anti maulid. Saya bilang hebat ini. Ini loh namanya para hadir bersatu gini, menghargai. Dan dia baik Ustadz di organisasinya, Ustadz dia mengajar, dia di organisasinya. Saya pun juga menghargai. Saya panggil Ustadz. Oh, kita salawatan. Maluk yang ya Nabi salam, berdiri beliau. Itu namanya menghargai, Pak Hadirin. Jadi enak, gak musuhan umat Islam itu. Nah, jadi ayo kita jadi orang yang cerdas. Jangan mudah-mudah membenci. Guru-guru kita sudah mengingatkan berkali-kali, orang yang cerdas itu orang yang beriman, dia tidak mudah menghukumi dengan apa yang baru dia dengar. Itu orang beriman. Oh, si fulan bin fulan itu seperti ini, dia dengar, tapi dia belum melihatnya secara langsung. Dia nggak mudah mempercayainya. Kafa bil mar'i, kata Nabi Muhammad, cukup seorang itu dikatakan pendusta di saat dia mudah menyampaikan apa yang baru dia dengar. Apa yang baru dia dengar. Nah, jadi para hadirin, orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah al-masyauna bainal ahibbati bin namimah. Orang yang menghancurkan hubungan baik antara dua orang muslim, yang tadinya saling menghargai, saling mencintai, akhirnya terpecah gara-gara kita. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memisahkan persaudaraan. Tadinya baik, bertangga baik, saling menghargai perbedaan. Yang satu ada yang ikut NU, yang satu ada yang ikut Muhammadiyah, yang satu ada yang ikut Al-Irsad dan lain-lainnya. Saling menghargai, enggak saling nyalah-nyalahkan. Kita ini sama orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Ini kan sebenarnya bahasa toleransi yang indah itu. Kalau urusan berbagi sedekah sunnah, kita boleh berbagi kepada orang-orang yang non-muslim. Tapi kalau sudah urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Indah akhirnya. Gak ada ribut yang non-muslim. Tidak perlu susah payah menuntut kita untuk hadir di setiap acara keagamaannya. Kita yang muslim gak berharap yang non-muslim hadir.
Itu namanya toleransi. Nah, ini yang diharapkan dalam syariat bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bab seperti ini paling dibenci sama iblis ini. Berapa banyak gara-gara para ulama menjelaskan tentang bahayanya namimah, akhirnya mereka banyak orang itu sadar, oh ternyata saya ini salah. Tadinya saya itu gampang membenci orang, gampang membenci kelompok lain, merasa diri saya yang paling benar sendiri. Ternyata saya salah. Selagi semuanya masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, anggap mereka semuanya saudara. Anggap mereka semuanya saudara. Urusan perbedaan wajar. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar seringkali berbeda. Seringkali berbeda. Tapi saling menghargai. Gak ada permusuhan itu. Gak ada ceritanya Sayyidina Umar marah karena pendapatnya gak dipakai sama Nabi. Marah musuhi Sayyidina Abu Bakar, gak ada. Gak ada sejarah satupun yang mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i, imam madhab kita, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Madhabnya berbeda. Muridnya itu madhabnya berbeda. Niki lek cara tiang saat niki gurune NU, muridnya Muhammadiyah. Atau sebaliknya, gurunya Muhammadiyah, muridnya NU. Gak ada berantem tuh, gak ada. Imam Syafi'i kok merasa tersinggung dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal bikin madhab sendiri? Gak ada ceritanya. Justru hebatnya Imam Syafi'i, seorang guru datang silaturahim ke rumah muridnya, mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melewati rumahnya orang soleh. Malam hari enggak tidur para hadirin. Muridnya tanya, Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada gurunya, wahai guru, kok panjenengan enggak tidur semalaman? Apakah panjenengan enggak betah di rumah saya? Oh tidak, saya bukan enggak betah wahai Ahmad bin Hanbal, karena saya yakin kamu ini orang soleh, belajar di rumah orang soleh itu lebih dipermudah sama Allah Ta'ala. Saya berhari-hari memikirkan hikmah di balik satu hadis Nabi yang bunyinya ma ya Umair ma fa'alan Nughair. Saya enggak ketemu hikmahnya. Begitu saya nginep di rumahmu, saya belajar semalam, saya ketemu banyak hikmah yang terkandung dalam satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Berbeda madhab. Berbeda madhab. Imam Ahmad bin Hanbal ketika berkunjung ke Imam Syafi'i atau ke daerah yang di situ adalah wilayahnya kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal salat subuh di damel qunut. Coba lihat. Salat subuhnya pakai qunut. Untuk apa? Menghargai. Nah, itu indah. Jadi enggak ada permusuhan di antara umat ini. Menghargai setiap perbedaan. Ini yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi para hadirin biasakan diri untuk menghargai perbedaan, sehingga tidak ada kebencian di antara kita. Kita enggak merasa perkumpulan kita yang lebih baik, organisasi kita yang lebih baik, guru kita yang lebih baik. Enggak ada, semuanya baik. Semuanya baik. Justru orang yang baik itu dia yang merasa dirinya lah satu-satunya orang yang paling buruk di dunia ini. Itu orang yang baik. Siapa orang yang paling hina? Saya. Siapa orang yang paling malas ibadah? Saya. Siapa orang yang sering tersesat jalannya? Saya. Jadi enggak nuduh, gampang-gampang nuduh orang. Itu orang baik. Nah, maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allah jauhkan kita daripada mengadu domba, dan Allah jauhkan kita daripada menggunjing dan memfitnah. Dan semoga yang hadir di malam hari ini diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah. Kita punya dosa semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita punya aib semuanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan Allah selamatkan kita di dunia hingga nanti di akhirat. Dan Allah permudah segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Dan pada puncaknya di akhir hayat kita Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bisirril Fatihah. Sebelum kami tutup, para hadirin, ada sedikit yang ingin kami informasikan. Yang pertama, kami mohon dan
meminta satu hadiah Fatihah, yang Fatihah itu dikenal dengan surat yang jika dibaca dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat, maka hajat kita akan dipercepat oleh Allah taala. Nah, saat ini para hadirin alhamdulillah kita sudah mulai membuka pendaftaran santri baru, dan tentunya untuk mengejar target penyempurnaan sarana prasarana menyambut datangnya para santri ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada kira-kira 123 juta yang kita butuhkan dalam waktu 2 pekan ini. Mungkin bagi kita itu uang yang besar, tapi bagi Allah yang Maha Kaya itu uang yang kecil. Insya Allah dengan berkahnya Fatihah daripada panjenengan semuanya, saya yakin Allah akan kabulkan setiap doa-doa kita dan permohonan kita. Dengan Allah cukupi semua kebutuhan menyambut para santri yang akan datang, dan juga Allah Subhanahu wa taala kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan Allah pilih kita termasuk di antaranya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Dan pengumuman kedua, para hadirin, kami juga sudah membuka pendaftaran sebagaimana tadi kami sampaikan di Pondok Pesantren Ribat Asy-Syifa yang bertempat di Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Jadi panjenengan kalau dari sini Mujang ke barat, nanti ketemu perempatan lampu merah, belok ke utara, terus mengikuti jalan sampai ketemu nomor Mabes Asy-Syifa. Nah, kira-kira dari jembatan perbatasan Jeli sama Ngadi Kediri mungkin 500 meter sebelum jembatan perbatasan. Pendaftaran khusus santri putra, minimal usia lulus MI atau SD, minimal usia lulus MI atau SD, masuk ke jenjang MTS dan seterusnya. Lulus MTS masuk ke MA juga bisa, atau yang sudah lulus MA sekalipun. Kemudian syarat yang kedua, bisa membaca Al-Quran, karena nanti untuk memudahkan para santri membaca kitab, para hadirin. Intinya bacaannya lancar. Nanti untuk urusan perbaikan sakit maka diperbaiki di pondok pesantren. Kemudian untuk urusan biaya gratis, Bapak Ibu. Jadi gratis. Jadi awal kita musyawarah dengan kawan-kawan, dengan Pak Haji Ahmad Mursodo di rumah beliau, dengan Mas Akbar, dengan Mas Rani Murwansi, sampai tengah malam mikir nih uang pendaftarannya berapa, SPP-nya berapa. Tapi ada 1-2 orang yang bilang ke kami, Pip, kalau nggak mampu gimana? Akhirnya sudah saya punya niatan, Bismillah digratiskan. Jadi gratis uang pangkal, uang pendaftaran, dan juga gratis SPP bulanan. Jadi gratis semuanya. Sampai kapan? Sampai lulus. Kira sampai sepuh buat lulus gratis. Jadi gratis para hadirin. Juga disediakan formal. Sak formalnya juga gratis. Formalnya ada MTS dan juga ada madrasah aliyah. Dengan ijazah yang reguler. Ijazahnya bukan paket. Jadi ijazah reguler seperti anak panjenengan sekolah di luar. Semuanya gratis para hadirin. Dan juga dengan fasilitas untuk setiap santri kita fasilitasi dengan 1 ranjang, dengan kasur spon dan juga lemari beserta beberapa laci untuk menyimpan barang-barang. Kemudian kamar yang ber-AC. Hari ini baru pasang AC Pak Ji. Hari ini tadi baru pasang AC. Alhamdulillah. Kemudian juga makan 3 kali sehari dan pakaian juga laundry. Laundrynya gratis. Jadi santri fokus belajar, fokus untuk menikmati daripada proses pembelajaran di pondok pesantren. Monggo jika ada panjenengan ingkang gadah putra dereng mendaftar di lembaga pendidikan lain, monggo saged mendaftar, bisa menghubungi Bapak Solihin atau bisa minta bantuan nanti ke teman-teman di sini. Ada Pak Silan dan ada teman-teman yang lainnya, ada Pak Haji, saged minta tolong di sini, atau yang mungkin sudah kenal dengan Mas Akbar,
sakit nyambung ke Mas Akbar, nanti akan disambungkan kepada admin pendaftaran santri baru. Monggo nanti untuk mulai masuk santri insya Allah, semoga Allah mudahkan semua proses penyempurnaan kamar ini para hadirin. Pertengahan bulan Juli ini insya Allah sudah mulai masuk pondok pesantren. Dan didoakan Bapak Ibu, didoakan semoga semua kebutuhan para santri selama belajar di pondok pesantren, begitu juga dengan para ustadz-ustadznya yang akan datang nanti, dicukupi oleh Allah semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semata-mata kami niat hanya ingin mencari senyumannya Rasulullah. Rasulullah itu demen lek umatnya dipermudah Bapak Ibu. Rasulullah itu senang kalau kita membantu sama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya niat itu. Jadi mohon didoakan, dihadirkan dalam doa panjenengan setiap panjenengan berdoa. Insya Allah sudah dicatat menjadi pejuang-pejuang dakwahnya Nabi insya Allah. Mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.